Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bersama-sama. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini hamba akan menguraikan akan firman-Mu. Mampukan hamba untuk bisa menguraikannya, dan kiranya juga jemaat-Mu dan para pendengar yang lain yang berada di rumah, agar supaya mereka diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa memahami firman yang disampaikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berjalan dalam tuntunan Allah. Landasan firman Tuhan di dalam Mazmur nomor 25 ayatnya yang kelima. Berjalan dalam tuntunan Allah, Allah akan menuntun bila mau dituntun dengan cara peka terhadap suara Tuhan. Artinya kita harus peka dengan suara Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, hanya dengan peka dengan suara Tuhan kita akan merasakan tuntunan daripada Tuhan. Kita melihat, ya, rahasia Nuh peka terhadap suara Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 bagian C. Berkata seperti ini, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ingat, bergaul dengan Allah. Di sini kita melihat bahwa di dalam zaman Nuh pada saat itu, akhlak manusia itu rusak di hadapan Allah. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 14 mencatat, ya, bahwa manusia pada zaman Nuh, kehidupan mereka itu bobrok secara moral, ya, sehingga Allah berencana untuk memusnahkan makhluk hidup pada saat itu. Firman Tuhan berkata seperti ini, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dengan sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Oleh karena itu Allah mau memusnahkan akal manusia dan semua makhluk hidup pada saat itu. Di sini kita melihat suatu kepekaan dari Nuh itu diuji, apakah dia peka dengan rencana Tuhan untuk mau memusnahkan akal manusia dan makhluk hidup pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa Nuh itu benar-benar peka dengan apa yang sedang akan dilakukan oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang 13 sampai ayat 21, kita akan melihat kepekaan Nuh yang diuji pada saat itu. Tetapi syukur puji Tuhan, Nuh peka dengan apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada makhluk hidup dan manusia pada saat itu, di mana Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera pada saat itu. Dia peka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa kepekaan Nuh itu memang terbukti. Ya, kepekaan Nuh itu terbukti. Kejadian 6 ayat yang ke-22 berkata seperti, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan dia. Artinya bahwa dia peka. Ya, dia peka dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Ya, pada orang-orang dan makhluk hidup pada saat itu. Allah mau memusnahkannya karena orang-orang pada saat itu sudah mengalami yang namanya kebobrokan moral. Akhlak mereka sudah nggak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan? Sudah kita berjalan dalam tuntunan Tuhan? Dalam Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 dalam terjemahan MILT, ya, berkata seperti ini. Dan aku berkata, hiduplah di dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi keinginan daging. Ayat yang ke-17. Sebab daging berkeinginan melawan roh, dan roh melawan daging, dan hal-hal itu bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Dalam artian bahwa kalau kita peka terhadap roh, kita akan hidup dalam pimpinan roh.
Kudus. Kalau kita peka terhadap Roh, kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jika memang kita ingin merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, belajarlah kita peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Di sini kita melihat bagaimana Nuh berjalan dalam tuntunan Allah, tunduk atas kehendak Tuhan, tunduk atas kehendak Tuhan. Yang dalam artian tunduk atas kehendak Tuhan adalah turut. Ya, jadi Nuh itu tunduk dan turut atas kehendak Tuhan. Ketertundukan atau keterturutan Nuh di dalam Kejadian pasal ke-6 ayat 14 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Berkata seperti ini: buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat yang ke-15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kita melihat ketertundukan dan keterturutan Nuh. Iya, di mana Nuh membuat bahtera dan harus sesuai dengan instruksi Allah. Itulah ketertundukan dan keterturutan Nuh. Nuh tunduk dan harus mengikuti instruksi Allah di dalam membangun akan bahtera tersebut. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada Kejadian 6 ayat yang ke-18 berkata, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Di sini kita melihat dengan kehendak Allah, Nuh tidak mengajak yang lain. Ya, Allah mau hanya keluarga Nuh yang masuk dalam bahtera itu. Ya, dan Nuh menurutinya. Ya, mengapa hanya keluarga Nuh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus? Karena memang Allah mau memusnahkan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Kejadian 6 ayat yang ke-17 berkata, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Mengapa? Karena akhlak manusia rusak pada saat itu, dan hanya keluarga Nuh yang akan diselamatkan oleh Allah. Ketertundukan dan keterturutan Nuh selanjutnya, ya, Kejadian 6 ayat yang ke-20, ya, di mana Nuh disuruh oleh Allah membawa binatang, hewan, burung sesuai instruksi. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, itu yang harus dilakukan oleh Nuh. Ya, instruksi apa yang diperintahkan oleh Allah, itu harus dilakukan oleh Nuh, dan Nuh melakukannya. Ya, dia tidak mengabaikannya. Nuh melakukannya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-20, Nuh melakukan itu. Saudara yang terkasih, ketertundukan dan keterturutan Nuh selanjutnya di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-21, di mana Nuh disuruh oleh Allah menyiapkan bekal makanan selama air bah. Ya, selama air bah Nuh harus menyiapkan bekal makanan. Ya, untuk keluarganya dan untuk hewan-hewan binatang yang dibawa oleh Nuh, yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tunduk atau turut berarti berjalan dalam tuntunan Allah. Sudahkah kita berjalan dalam tuntunan Allah? Kalau kita sudah tunduk atau turut, berarti kita sudah berjalan dalam tuntunan Allah. Orang yang berjalan dalam tuntunan Allah adalah orang yang peka terhadap suara Allah dan melakukannya, juga tunduk dan turut akan kehendak Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, bila kita ingin merasakan tuntunan Allah dalam kehidupan kita, belajarlah kita peka terhadap suara Tuhan atau Roh Kudus, dan turut dan tunduk kepada kehendak Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
doa. Bapa kami dalam surga, hamba sudah berhenti menyampaikan akan firman-Mu, dan sekiranya jemaat dan para pendengar yang lain dikuatkan, disegarkan, dimotivasi dengan firman tersebut. Di dalam nama Yesus Bapa, hamba berdoa kepadamu. Hamba datang dan memohon kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus menyertai umat-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.